السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan marilah ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah. Taqwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taqwa dalam arti iqtida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, siap mengikuti jejak langkah Rasul secara ucapan maupun perbuatan kita. Taqwa dalam arti hubbul jalil wa itba'u tanzil wa izdadu li yaumir rahil. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah dengan benar-benar mencintainya. Langkah-langkah hidup kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kesibukan harian kita untuk mencari bekal hidup setelah kita mati. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa menyempurnakan taqwa sampai berujung dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu dalam bendera al-Islam, dinul Islam. Allah berfirman: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kita mengenang perjalanan persaudaraan persatuan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sampai kini. Kita lihat pasang surutnya ketika kaum muslimin bersatu di bawah satu pimpinan, di bawah bendera Islam, di bawah tariqah yang benar, maka kaum muslimin tidak ada yang bisa mengalahkan. Pasukan-pasukan dari kaum muslimin dari generasi ke generasi jarang bisa ditundukkan, bahkan melawan tentara-tentara kafir yang jumlahnya lebih banyak. Kisah tentang perang Mu'tah yang jumlahnya hanya 4.000 orang melawan pasukan salib, kalau kita katakan itu jumlahnya 100.000 orang di bawah komando Khalid bin Walid. Kaum muslimin itu, tentara Islam itu bisa mengusir kaum salibin yang jumlahnya 100.000 orang hanya dengan 4.000 orang. Begitu juga zaman Khalifah Umar Ibn al-Khattab bisa mendudukkan sepertiga dunia, padahal secara peralatan dan jumlah pasukan tidak sebanyak negara-negara besar pada saat itu. Kuncinya di mana? Kuncinya umat Islam bersatu. Ketika umat Islam bersatu akan kokoh
dan akan bisa menguasai, dan pasti akan adil, pasti akan baik kalau kaum muslimin yang menguasai adalah benar-benar kaum muslimin yang dipilih, yang ditunjuk oleh kaum muslimin secara mayoritas. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 hal dan membenci 3 hal. Allah menyukai an ta'budullaha syai'a wa bil walidain an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah sangat mencintai kalau kita ini beribadah kepada Allah tidak ada campur sedikit pun dengan bentuk syirik. Ibadah tauhid, ibadah yang ikhlas, ibadah hanya kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Selain Allah adalah makhluk, makhluk tidak berhak untuk diagung-agungkan. Apapun selain Allah adalah makhluk. Ketika kaum muslimin bersatu dalam bendera Islam mengagungkan Allah, selainnya adalah sama. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah mereka bersaudara tanpa ada tingkat-tingkatan kasta dalam kaum muslimin. Mereka sama berjuang, bahkan yashuddu ba'dukum ba'da, saling kuat menguatkan. Bagikan satu tembok satu dengan batas satu dengan bata yang lain. Bahkan Rasul istilahkan ibarat satu tubuh yang bila satu sakit yang lain akan merasakan sakit pula. Syaratnya iman kaum muslimin jangan ada kesyirikan, jangan ada isma, jangan ada golongan-golongan. Sering golongan-golongan itu membuat kita syirik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farahun. Di antara ciri-ciri kelompok-kelompok syirik adalah minal ladzina farraqu dinahum, mereka adalah orang-orang yang memecah belah agamanya, bikin kelompok-kelompok golongan-golongan. Wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farahun, mengklaim dirinya paling benar, mengklaim dirinya paling baik, mengklaim dirinya paling kuasa, paling benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah melarang kita berbuat syirik. Yang kedua, wa ta'tasimu bihablillah, adalah kita berada dalam bendera Al-Quran. Hablum minallah ay Al-Quran. Sudah lama kita mendengar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ternyata pula kelompok-kelompok yang mengangkat jargon kembali Al-Quran dan As-Sunnah, mereka juga tidak bisa membuat persatuan umat. Bukan salah Qurannya dan bukan salah sunnahnya, akan tapi cara istimbatnya yang mereka disesuaikan dengan keinginan kelompoknya menyebabkan mereka tidak bisa bersatu. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda akan berpecah Yahudi menjadi 71 golongan dan umatku akan berpecah menjadi 72 golongan. Dan 72 golongan itu akan masuk neraka semuanya kecuali al-jamaah. Di hadis lain adalah ma ana wa ashabih. Ma ana wa ashabih. Akan masuk surga kecuali saya dan kelompok-kelompok sahabat, kelompok-kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran. Rasul masih mengatakan dan yang bersama dengan jamaah, artinya tidak cukup dengan Al-Quran yang kita tafsiri sendiri-sendiri, akan tapi kita mengikuti salafus salah, mendapatkan pendapat daripada pendahulu-pendahulu kita. Ketika kita bersatu dan mengikuti pendapat-pendapat salafus saleh, maka paling banter kita akan pecah dalam hal khilafiyah. Bukan hal yang pokok, tapi hal-hal yang tidak pokok. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dengan tafsir masing-masing kelompok, mungkin kita akan berpecah belah. Tapi kalau kita mampu merumuskan pendapat-pendapat yang sudah dipilih, yang sudah dilahirkan oleh salafus saleh, maka kita akan seandainya berpecah akan sedikit resikonya. Ya mas sekalian rahimakumullah, wa bitauhid lil himam Wabitauhid lil himam ittihadu. Dalam hal tauhid mungkin kita bisa bersatu. Dalam hal tauhid keimanan kepada Allah mungkin kita bisa bersatu. Walaupun ada firqah-firqah, akan tapi walan tablul ula mutafarriqina. Sering kali
seringkali untuk membentuk atau menempuh mencapai cita-cita besar bagi kaum muslimin, mutafarriqina, berpecah belah. Kita mudah dipecah belah, Pak. Kita tahu musuh kita adalah Yahudi. Sejak dari awal, desain besar, arsitek besar memecah belah kaum muslimin sejak zaman sahabat adalah Yahudi. Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu adalah arsitek besar yang telah menyusun agar Utsman terbunuh. Setelah Utsman terbunuh, kemudian terjadi perpecahan dan puncaknya di perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Di situ juga Yahudi yang berperan, Abdullah bin Sabah. Lalu di situ kemudian pecah lagi menjadi Khawarij, menjadi Syiah dan seterusnya. Pecah dan pecah adalah karena kita tidak bersatu. Mudah sekali kita diprovokasi, dan itu adalah Yahudi. Walaysat dunya liman lam yuhdinahu. Tidak mungkin kita akan bisa jaya di dunia ini kalau kita tidak menghidupkan agama. Kalau Islam, kalau sumber-sumber Islam tidak kita gali secara benar, tidak akan mungkin keinginan-keinginan kelompok untuk memimpin dunia kalau mereka tidak berdasar kepada dinul Islam secara benar. Alam yub'as li ummatikum nabiyyun. Coba mari kita renungkan, bukankah sudah Allah kirimkan seorang nabi pemersatu? Nabi pemersatu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatukan bangsa Arab dan non-Arab, menyatukan berbagai macam golongan dan tingkat-tingkat serta masyarakat. Alam nub'as li ummatikum nabiyyun yuwahhidukum ala nahjil luwah, di mana Rasul hadir dengan mempersatukan, dengan memberikan misi-misi yang indah, hidup yang harmoni. Ingatlah, wa mushafukum wa qiblakum jami'a. Mushaf kita adalah satu, kiblat kita adalah satu. Wa mushafukum wa qiblatukum jami'a, di mana kita punya mushaf yang satu, punya kiblat yang satu sebagai manaratul Islam, sebagai mercusuar bagi kaum muslimin. Akan tapi kita masih juga belum sadar akan persatuan itu. Kita salat dengan tauhid yang sama, kita salat dengan kiblat yang sama, akan tapi kita terus menerus berantem dan korban demi korban, tahun demi tahun, negara demi negara, masyarakat demi masyarakat, sangat banyak sekali. Coba mari kita tengok, Israel adalah kecil, negara kecil, sekelilingnya adalah negara-negara Islam. Akan tetapi bangsa Palestina bagaimana, Pak? Hancur. Bahkan mereka setiap saat, setiap waktu dibunuh. Kaum muslimin dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan dibunuh, semuanya dibunuh, dan tidak ada yang turun. Negara-negara kaum muslimin, negara-negara Islam tidak ada yang turun, kecuali hanya isu-isu atau tidak suka. Jarang yang mau turun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita lihat dasar dari akidah Yahudi, memang mereka menganggap non-Yahudi adalah ghayyim. Non-Yahudi adalah ghayyim, budak. Bahkan dalam akidah mereka juga ada yang mengatakan non-Yahudi adalah animal, binatang. Ghayyim maupun binatang boleh dibunuh, boleh diapakan. Maka seandainya mereka membunuh, mereka tidak merasa berdosa dan tidak merasa risih. Bahkan anak-anak muda kadang membuat bergurunya itu dengan menebak seorang wanita muslimah hamil. Mereka berkatakan, ini coba tengok laki-laki apa perempuan, coba kita lihat. Maka kemudian dibunuh, dikeluarkan bayinya, dan kemudian mereka dengan ketawa-ketawa mengatakan, benar saya, benar saya. Yahudi targetnya tidak hanya Palestina, akan tapi dalam Talmud dikatakan, setiap langkah kakimu menginjak bumi, bumi yang kau injak itu adalah milikmu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Yahudi bukan ancaman bagi Palestina, tapi bagi dunia Islam. Bahkan untuk orang-orang Nasara, orang Kristen, Yahudi juga adalah ancaman bagi mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu maka dalam kesempatan yang sangat baik ini, mari kita mengetuk hati kita, menggugah hati kita untuk bersatu. Bersatu dalam dinul Islam, bersatu dalam tauhid, bersatu dalam menegakkan
nilai-nilai kebaikan yang kemudian kita akan bisa menikmati di kemudian hari kalau kita bersatu. Dan marilah kita merenungkan bagaimana kita ke depan bisa mempunyai masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang baik, yang mereka di bawah satu bendera yang baik, yakni negara Islam, negara Indonesia yang di bawah kepemimpinan yang adil, insyaallah. La haula wala quwwata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Bani Israel, wa qadayna ila Bani Israel fil ard la tusidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Allah telah memastikan, telah menetapkan dalam kitabnya bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan dia akan sombong dengan sangat-sangat sombong yang besar. Artinya bahwa Bani Israel adalah musuh bagi kehidupan manusia. Kerusakan yang pertama kali telah dilaksanakan, lalu dihancurkan oleh Raja Bukhtanasar. Kerusakan yang 2 kali sedang berproses, sedang terjadi, dan pasti kita meyakini karena janji Allah di dalam Al-Quran, pasti mereka akan hancur dan pasti akan datang tentara-tentara Allah yang akan menghancurkan mereka. Mari kita saling tolong menolong untuk bangsa Palestina semampu kita. Minimal kita berdoa dengan kunut nazilah untuk kaum Yahudi, dan syukur-syukur kita bisa berbuat sesuatu dengan dana karena mereka sungguh sangat kekurangan dalam hal itu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma azil Islam wal muslimin wa ahlikil kawarat al yahud alladhina harabu dar al Palestin. Allahumma shattid shamlahum wa farij jamahum waj'alhum tatmira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.